Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kata-kata kenangan pada untuk Profesor Condro Negoro. Pak Condro, begitu saya biasa memanggil beliau, saya mengenal beliau bukan di ruang kelas, karena saya mahasiswa Fakultas Kehutanan, ya. Tetapi saya banyak belajar dari beliau setelah saya bekerja di Pusat Penelitian Agroekonomi. Tentu saja beliau sangat terkesan dalam hati saya, terutama dalam pandangan-pandangannya tentang pedesaan, karena saya sendiri dari desa. Satu hal saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu apabila kebesaran nama Pak Sayogyo, Profesor Sayogyo sudah kita lembagakan dalam bentuk institut, ya, mungkin untuk Pak Condro juga perlu kita lembagakan nama besar beliau, apakah dalam nama jurnal ataupun institut atau apa saja, soal lain. Tapi yang paling penting pada kesempatan yang berbahagia ini, pesan ataupun harapan dari saya sebagai murid beliau, ya, murid di luar kelas, ya, itu adalah kita perlu melembagakan nama besar beliau. Jas merah, kata Bung Karno, dan jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Mengenai Profesor SMP Condro Negoro, kalau mau bicara mengenai beliau, kita tidak gampang memisahkan dari dua tokoh yang lain, yaitu Profesor Sayogyo dan Dr. Gunawan Wiradi. Ketiga tokoh itu bagi saya seperti bahasa Perancisnya ada di sana dari novel Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, The Three Musketeers, yaitu tiga pengawal raja yang pandai main hanggar atau pedang. Mereka harus melindungi raja. Maka ketiga orang tersebut, ya boleh saja dikatakan tiga serangkai, adalah mengawal tentang ilmu yang namanya adalah sosial ekonomi perdesaan dan petani. Tiga-tiganya mempunyai fungsi sendiri, tapi sebetulnya satu tujuan. Yang paling sepuh tua, yaitu Profesor Sayogyo, adalah kurang lebih mengenai sosial ekonomi desa petani itu adalah generalisnya yang umum semuanya mengenai kemiskinan, gizi, petani, dan anak dan ibu, malah juga tentang pangan, yaitu yang sepele tetapi bergizi, tempe. Sedangkan Profesor SMP Condro Negoro yang sedang kita fokus bicarakan sekarang ini menjurus ke suatu fokus tersendiri, tapi masih tentang sosial ekonomi perdesaan dan petani. Saya lebih condong menggunakan petani daripada pertanian. Itu terfokus perhatiannya pada institusi
lebih-lebih yang ada di pedesaan, walaupun juga menyangkut pusat dan daerah yang menjadi konteks luasnya. Kemudian yang terakhir ada Dr. GWR atau Gunawan Wiyadi yang masih sugeng dan kita harapkan masih bersama kita. Itu terfokus pada segi dari sosial ekonomi perdesaan dan petani. Fokusnya pada basis sumber daya. Saya mengikuti Muhammad Tauhid, sumber daya penghidupan dan kehidupan rakyat. Dari situlah antara lain yang paling besar adalah reforma agraria. Jadi 3 person tersebut adalah 3 serangkai. Sayogo, Condonegoro, dan Gunawan Wiyadi. Mengenai Condonegoro, yang paling inti dan paling kita garis bawahi dari persoalan struktur institusional kelembagaan itu adalah penemuan beliau dari lapangan, yaitu istilahnya kita semua kenal sebagai sodalitas. Sodalitas, bukan hanya solidaritas, tapi sodalitas. Ketika saya buka-buka di dalam kamus ensiklopedia, karena suatu hari Profesor Condonegoro itu mendatangi saya dalam suatu pertemuan banyak orang. Tapi ketika itu pertemuan sudah hampir selesai, dia datang kepada saya dan membawa buku yang diterbitkan oleh, saya kira oleh penerbit Singapura, Sodalitas itu dalam bahasa Inggris. Buku tersebut kelihatannya sudah dipersiapkan lama untuk diberikan pada saya. Sodalite. Dan dia mulai menjelaskan dan berpesan pada saya. Istilah ini tidak ada atau belum ada padanannya dalam bahasa Jawa maupun Indonesia. Saya kira Pak Wahono bisa mencari istilah yang lebih tepat. Karena ini adalah tradisi dari Gereja Katolik Roma. Waduh, tugas ini tidak mudah. Tapi sejauh ada di dalam kamus ensiklopedia, sodalitas itu memang dari tradisi Gereja Katolik Roma. Tapi saya sendiri tidak tahu bagaimana Profesor Sondo sampai ke situ. Gambarnya adalah sodalitas itu adalah persaudaraan. Kalau dalam bahasa Inggris, brotherhood. Kalau mau condong kesadaran tentang perempuan, ya sisterhood. Jadi itu positif, yaitu persaudaraan yang disatukan oleh satu cita-cita dan tujuan yang bersifat kerelawanan, yang bersifat juga pengorbanan,
yang bersifat juga jihad. Jadi orang-orang yang di dalam persaudaraan itu adalah militan. Nah, kata ini yang sudah dicarikan padanan dan bahasa Indonesia. Jadi tidak sekedar persaudaraan, persaudaraan yang intinya ada militansi. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada kepentingan umum. Kalau bahasa Latinnya adalah bonum communal, kesejahteraan umum. Nah, itulah yang menjadi inti dari solidaritas. Sekarang kalau mau, apakah binatang itu ada di dalam masyarakat? Nah, itulah mungkin koperasi, tapi belum ada militansinya. Tapi beberapa koperasi seperti Credit Union sudah ada militansinya. Seperti mana? Misalnya kebanyakan yang di Kalimantan Barat itu ada militansinya. Nah, mungkin juga lebih daripada gotong royong, tapi mungkin itu seperti dulu lumbung paceklik. Kalau BUMDes gimana? Saya belum tahu. Karena BUMDes ini kan bikinan dari atas, jadi tidak timbul dari inisiatif bawah. Nah, Profesor Condonegoro sangat menangkap ini sebagai sesuatu yang menakjubkan. Di daerah itu pantai utara Jawa. Ada semacam itu. Nah, sekarang ini karena adanya konflik ini justru semangat solidaritas itu menampak sekali. Hampir di mana-mana ada inisiatif yang cukup militan, yang tidak diperintah oleh siapa-siapa, timbul dari hati yang murni untuk membantu sesama. Inilah yang menurut Profesor Conto tidak boleh dibunuh oleh apapun juga kebijakan negara. Masalahnya seringkali, tidak semuanya, inisiatif di bawah ini yang khas rakyat, yang punya militansi, yang baik untuk kepentingan bersama, kesejahteraan bersama ini seringkali dilindas oleh kebijakan dan politik pemerintah. Nah, ini yang oleh Profesor Sonjo diingatkan, janganlah itu. Nah, supaya pemerintah itu tidak gampang melindas ini semua, pemerintah harusnya itu mengikuti prinsip yang ada, yaitu subsidiaritas. Subsidiaritas artinya apa? Artinya wilayah kekuasaan yang di atasnya tidak boleh mengambil oper wilayah kekuasaan yang di bawahnya. Jadi, kalau di tingkat desa atau dusun ada yang seperti ini atau embrio seperti ini, janganlah dari dusun itu diambil oper oleh desa, dan dari desa jangan diambil oper oleh kecamatan, dan dari kecamatan diambil oper oleh daerah, dan dari daerah diambil oper provinsi, dan provinsi diambil oper ke pusat. Ini yang sering terjadi.
Karena apa? Karena setiap kekuasaan itu dengan ideologi, dengan kebijaksanaan merasa tahu apa yang harus diperbuat kepada bawahannya. Tanpa mendengarkan dulu, tanpa membuat telinganya lebar-lebar, tanpa bergaul dengan yang di bawah. Inilah yang menjadi keprihatinan Profesor Condonegoro, dan itu sangat masih relevan sampai zaman ini. Jadi apa yang pernah diketemukan oleh Profesor Condonegoro ini, dan belum begitu lama buku diberikan ke saya, itu sungguh sangat relevan untuk mengkritisi. Bukan mengkritisi tanpa alternatif, tapi mengkritisi dengan menodorkan sesuatu yang sudah masih terjadi, yaitu solidaritas, persaudaraan militan untuk kesejahteraan. Jadi itu sementara ini penemuan mengenai padanannya masih 3 kata. Persaudaraan militan untuk kesejahteraan bersama. Itulah. Profesor Sondo, terima kasih sekali Anda telah ikut menjadikan kami menjadi pencari ilmu. Memang sudah tua, tapi masih mencari. Semoga kami tidak hentinya untuk mengusahakan itu dan rela untuk menjadikannya itu adalah bagian dari sumbangan kami. Kami bangga bahwa kami menjadi bagian dari Les Trois Musketeer, 3 musketer. Solidaritas, persaudaraan yang Profesor Sayogo Jenengan dan Pak GWR telah merintisnya di sekitar IPB. Sekarang titiknya ada desain. Semoga kami bisa melanjutkan itu semua bagi negeri ini. Terima kasih Profesor Condro. Selamat jalan, selamat bertemu dengan pusat dari segala solidaritas di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan menyampaikan testimoni ini. Terus terang, interaksi saya yang bersifat personal dengan Profesor Condronegoro sebenarnya sangatlah terbatas, karena saya tidak pernah diajar beliau di bangku kuliah. Namun kendati terbatas, interaksi personal itu membekas kuat dalam diri saya. Bahkan boleh dibilang turut mewarnai perjalanan intelektual saya. Sejak 2005 saya sudah beberapa kali berinteraksi dengan beliau. Misalnya dalam beberapa pertemuan di Sayogo Institute atau saat terlibat dalam sejumlah forum diskusi untuk penyusunan kebijakan reforma agraria pada awal era pemerintahan SBY JK. Namun interaksi personal dalam arti sebenarnya barulah terjadi ketika saya dan para pegiat Sayogo Institute turut terlibat dalam panitia peringatan ulang tahun beliau yang ke-80, tepatnya yang jatuh pada tanggal 4 April 2008. Dalam rangka peringatan ini, saya bersama beberapa pegiat Sayogo Institute turut membantu proses penyusunan autobiografi beliau yang berjudul Mencari Ilmu di 3 Zaman dan 3 Benua, autobiografi Profesor Dr. Sediono MP Condronegoro. Buku ini adalah salah satu dari 3 buku
yang diluncurkan pada acara peringatan ulang tahun ke-80 tahun itu. Selama penyiapan buku ini, kami turut membantu Pak Condro misalnya dalam mengumpulkan dan menyeleksi bahan-bahan yang relevan seperti arsip, foto, sketsa lukisan, dan lain-lain di ruang kerja beliau. Secara bergantian kami juga sempat mewawancarai Pak Condro untuk melengkapi episode tertentu perjalanan hidup beliau untuk kemudian menjadi bahan bagi beliau untuk menulis bab-bab yang relevan. Nah, dalam menyusun buku ini, beliau menulisnya secara langsung. Setelah itu kami kemudian mengetikkan, lalu beliau memeriksa dan mengoreksi hasil ketikan itu, dan terakhir kami memperbaiki lagi sesuai hasil koreksi terakhir beliau. Kesempatan membantu Pak Condro ini merupakan karunia besar kepada saya dan beberapa pegiat Sagyo Institute, sebab melalui proses itulah kami dapat nyantri secara langsung kepada beliau. Bahkan proses nyantri ini berlanjut hingga beberapa waktu setelahnya, karena kemudian kami diminta untuk membantu beliau mengupdate daftar karya-karya tulis beliau, baik yang sudah publish maupun yang belum. Hasil proses inilah yang kemudian menghasilkan dokumen berjudul Kumpulan Judul Karya Tulis Profesor Dr. Condronegoro 1958 sampai 2011. Semenjak itu, banyak jasa yang Profesor Condronegoro telah berikan kepada saya. Bahkan saya harus nyatakan bahwa beliaulah guru yang secara pribadi telah mengantar saya pada beberapa momen penting yang turut menentukan perjalanan intelektual saya. Dua di antaranya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak berhasil mengingat kapan momen yang pertama terjadi, barangkali pada awal atau pertengahan 2009. Pak Condro mengajak kami, para pengurus Sagyo Institute, waktu itu berkunjung ke kantor KITLV, perwakilan Indonesia, yang waktu itu masih punya kantor sendiri di daerah Kebayoran Baru. Sekarang KITLV bergabung dengan Kompleks Kedutaan Belanda. Dalam kunjungan itu kami disambut Dr. Roger Toll, Direktur KITLV yang merupakan kawan baik Pak Condro, dan dengan ramah Dr. Toll mengenalkan kami pada kekayaan koleksi perpustakaan KITLV, baik yang di Jakarta maupun di Leiden, Belanda. Saat diantar Pak Condro mengunjungi kantor KITLV itu, saya tidak memiliki bayangan bahwa beberapa bulan setelahnya saya bisa mengunjungi dan bahkan melakukan riset di perpustakaan KITLV Leiden. Berkat fellowship yang saya peroleh dari Leiden University, saya dapat tinggal di Belanda. Saya sebenarnya memperoleh jatah beasiswa selama 6 bulan, tetapi saya hanya mengambil 4 bulan sejak awal Juli hingga awal November 2010. Sebab pada pertengahan November itu saya harus mengikuti training di CIFOR di Bogor. Selama tinggal di Belanda ini saya sempat summer course di Utrecht selama 2 minggu, lalu studi pustaka di perpustakaan KITLV dan perpustakaan Leiden University. Seperti akan saya sampaikan nanti, keberhasilan memperoleh fellowship ini tidaklah terlepas dari inspirasi keilmuan Pak Condro, dan saya yakin juga berkat kebesaran nama beliau di kalangan ilmuwan sosial di Belanda. Momen penting kedua yang Pak Condro berjasa besar pada saya adalah pada pertengahan April 2011. Saat itu saya bersama Ahmad Nasir Lutfi baru saja menerbitkan buku berjudul Land Reform Lokal Alangandakan. Bahan empiris buku ini didasarkan pada revisit study di Ngandakan, Purworejo selama Juni sampai Juli 2010 yang dilaksanakan oleh tim dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta dan Sagyo Institute. Nah, proses penulisannya bisa dituntaskan berkat residensi saya di Leiden dan studi pustaka di KITLV. Ketika buku kami ini dibedah di FISIP Universitas Indonesia, yang pembedahnya saya ingat itu Profesor Robert Lawang dari Sosiologi UI, lalu ada Dr. Iskandar dari Sejarah UI, ada lagi seorang birokrat BPN Pusat yang saya lupa namanya.
Nah, pada kesempatan itulah Pak Condro dan Pak Wiradi berkenan mengantarkan dan memberikan dukungan moral kepada kami berdua untuk mengikuti bedah buku ini. Dua momen penting yang saya sebutkan di atas, yaitu kunjungan ke KITLV dan forum bedah buku ini, ternyata merupakan rangkaian peristiwa yang saling terkait dan memberikan landasan bagi arah perjalanan intelektual saya, dan disitulah peran besar dari Profesor Condronegoro sangat kental. Fellowship dari Leiden University yang tadi saya singgung berhasil saya dapatkan berkat proposal riset yang saya ajukan yang berjudul Democratic Land Governance for Indonesian Sustainable Development. Dalam proposal ini saya berusaha untuk mengintegrasikan urgensi pelaksanaan land reform dengan concern pada persoalan ekologi. Upaya semacam ini sebenarnya didasarkan pada tradisi keilmuan lintas disiplin yang dikembangkan oleh Profesor Sayugyo dan Profesor Condronegoro di IPB, seperti dapat diikuti dari publikasi beliau sejak dekade 70-an. Sebagai misal, Pak Condro pada tahun 78 telah menulis paper panjang berjudul Human Ecology and Introduction. Setahu saya, Pak Bowo menjadi asisten Pak Condro selama penulisan makalah ini. Lalu Pak Sayugyo di awal 80-an telah menyunting dan menerbitkan buku berjudul Ekologi Pedesaan, Sebuah Bunga Rampai. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal studi agraria dan ekologi telah menjadi bagian penting dari ramuan keilmuan sosiologi pedesaan yang bersifat lintas disiplin di IPB. Oleh karena itu, proposal yang saya ajukan ke Leiden University tadi berhutang budi sekaligus merupakan upaya melanjutkan tradisi keilmuan sosiologi pedesaan yang lintas disiplin ini. Dalam dokumen motivation letter yang saya tulis terpisah, saya juga menyatakan bahwa fokus riset yang saya ajukan akan didalami melalui refleksi keterlibatan saya dalam perumusan program pembaruan agraria nasional yang saat itu digulirkan oleh SBYJK. Lebih lanjut, dan ini yang terpenting, dalam dokumen itu saya juga menegaskan bahwa refleksi semacam itu akan mendapatkan rujukan yang melimpah dan lingkungan yang kondusif melalui studi pustaka dan pergaulan ilmiah di KITLV dan Leiden University. Nah, untuk argumen terakhir ini, gambaran saya tentu saja dibentuk berkat jasa besar Pak Condro mengantarkan kami ke KITLV di Jakarta, serta penjelasan Dr. Roger Toll yang saya peroleh pada kesempatan itu. Apa yang saya tulis dalam motivation letter itu memang kemudian terbukti. Sebagai ilustrasi, buku land reform lokal ala Ngandakan yang saya sebutkan di atas tidak akan mewujud dalam bentuk yang ada sekarang jika saya sebagai salah satu penulisnya tidak memperoleh kesempatan riset pustaka di KITLV dan menjadi peneliti tamu di Van Vollenhoven Institute, Leiden University. Oleh Pak Gunawan Wiradi, sosok ilmuwan yang pertama kali menemukan kasus land reform lokal di Ngandakan pada tahun 60, buku yang kami tulis ini dinilai sebagai contoh imajinasi sosiologis yang berhasil. Di satu sisi, buku ini mampu merekonstruksi inovasi land reform oleh pemerintah desa beserta segala dinamikanya di tingkat lokal. Tetapi di sisi yang lain, buku ini pada saat yang sama juga berhasil mengaitkan inovasi lokal ini dengan dinamika pertarungan gagasan, kebijakan, dan politik di tingkat nasional. Dengan kata lain, ada interaksi proses mikro-makro yang berhasil ditunjukkan dalam buku itu, yang kemudian memberikan banyak insight baru. Sebagai misal, meski inspirasi land reform lokal ala Ngandakan di Purworejo ini digerakkan oleh seorang lurah yang berorientasi komunis, bahkan pada pemilu 55 PKI menang telak di desa ini, namun pelaksanaan land reformnya justru didasarkan pada sistem tenurial adat yang direvitalisasi dan pada saat bersamaan ditafsir dan dimodifikasi ulang demi menerjemahkan agenda pembaruan yang bersifat populis. Bahkan inovasi land reform lokal yang berbasis sistem adat ini
terus dipertahankan oleh desa ini, sekalipun pada tahun 60 keluar Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Land Reform yang berlaku nasional. Hal ini tentu meruntuhkan pandangan monolitik yang biasa dipegangi selama ini, bahwa peran PKI dalam sejarah land reform selalu identik dengan aksi sepihak dan penuh konflik. Kasus Ngandakan justru bertolak belakang sama sekali dari anggapan dominan ini. Belakangan ini saya baru menyadari, dan bukannya tanpa rasa terperangah, bahwa salah satu pergulatan intelektual saya di bidang studi agraria, ekologi, dan gerakan pedesaan selama ini ternyata memang berkutat pada apa yang menjadi fokus penilaian Pak GWR di atas, yaitu interaksi dinamis proses makro-mikro yang berlangsung di aras desa, khususnya yang berkisar pada persoalan agraria dan agenda pembaruannya. Dan yang membuat saya lebih terperangah lagi, salah satu muara dari pergulatan intelektual itu ternyata mengantarkan saya untuk pulang kembali pada warisan ilmiah Profesor Condronegoro yang paling menonjol, yang tidak lain adalah konsep sodality. Hal ini tercermin dalam beberapa publikasi saya, sebagian ditulis bersama peneliti lain, khususnya yang membahas isu-isu pembaruan desa dan agraria, serta kontekstualisasinya dalam unit agroekosistem yang lebih luas. Memang untuk sampai kepada kesadaran ini, saya harus melalui penjelajahan teoritis dan kajian komparatif yang berliku, dan tentu tidak mungkin untuk diuraikan pada kesempatan ini. Bagaimanapun, hal tersebut secara sepintas telah saya tulis dalam buku persembahan untuk memperingati 40 hari wafatnya Profesor Condronegoro yang akan diterbitkan Pusat Studi Agraria IPB dalam waktu dekat ini. Demikianlah sekelumit kenangan saya bersama Pak Condro, dan bagaimana beliau telah berjasa besar dalam mengarahkan perjalanan intelektual saya. Tentu saja di samping jasa besar dari Profesor Sayugyo, Pak Gunanwiradi, Profesor Indriatmo, Pak Bowo, dan guru-guru saya lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, di ujung testimoni ini saya ingin menghaturkan dengan penuh rasa tulus, terima kasih Pak Condro telah mengantarkan saya pada banyak momen penting dan yang membawa saya dapat pulang kembali ke tradisi Madhab Bogor. Semoga panjenengan damai di sisi Allah SWT dalam keadaan ridho dan diridhoi radhiyatam mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.